Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dengan krisis energi yang berkembang di seluruh dunia, Serie A mengkampanyekan hemat energi dengan cara setiap klub harus melakukan kiat-kiat tertentu guna menghemat energi. Dilansir Football Italia, salah satu caranya dengan mengurangi penggunaan lampu sorot di setiap stadion yang tengah menggelar pertandingan. Demi melancarkan kampanye itu, Presiden Serie A Lorenzo Cassini membatasi setiap stadion hanya boleh menggunakan lampu sorot selama 4 jam saja. Ten Hag punya caranya sendiri untuk menangani ego pemain bintang macam Cristiano Ronaldo. Demi bisa membantu Ronaldo, ia rela menjadi teman atau bahkan gurunya. Dilansir Daily Mail, Ronaldo harus menurunkan egonya agar ia masuk dalam skema Erik ten Hag. Dan pelatih asal Belanda itu menggunakan pendekatan unik, yakni berusaha menjadi teman bagi Ronaldo dan membujuknya agar mau menurunkan egonya. Soal Glazers, Gary Neville juga berkomentar. Selama ini ia merasa bahwa Glazers hanya menganggap Manchester United sebagai ATM berjalan. Dilansir Daily Mail, Neville mengecam apa yang dilakukan oleh keluarga Glazers kepada mantan klubnya itu. Ia juga menegaskan bahwa keputusan Glazers untuk tetap menguras uang saat tim sedang kacau merupakan tindakan yang salah dan mereka harus pergi dari klub. Daftar panjang cedera bek Manchester City bertambah setelah Kyle Walker mengalami sedikit gangguan pada kakinya kala menghadapi Aston Villa kemarin. Dilansir Daily Mail, Kyle Walker dipaksa keluar lapangan karena cedera saat Manchester City bermain imbang dengan Aston Villa. Situasi ini memaksa Pep harus putar otak. Untungnya Nathan Ake sudah kembali dan City masih memiliki Manuel Akanji, meski mereka berdua bukanlah bek kanan murni. Setelah menimbulkan perdebatan, akhirnya penyelenggara Piala Dunia Qatar sepakat untuk memperbolehkan penjualan minuman beralkohol selama turnamen berjalan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim tersebut. Dilansir ESPN, keputusan ini sudah disepakati oleh pihak penyelenggara dan FIFA. Pihak FIFA juga sudah mengatakan bahwa penggemar akan diizinkan untuk membeli bir Budweiser beralkohol di sekitar kompleks stadion. Setelah kemarin nyekil nggak jelas pas lawan Nottingham Forest, kini Richarlison kembali berulah lagi. Setelah mencetak gol ketiga Spurs di laga kontra Fulham, sang pemain melakukan selebrasi yang sangat heboh hingga melepas jersey-nya. Tentu saja ia langsung diganjar kartu kuning oleh wasit. Namun sialnya, gol tersebut justru dianulir karena Richarlison berada di posisi offside. Setelah tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick di laga kontra Leeds United, Ivan Toney mendapat pujian dari manajer Brentford, Thomas Frank. Dilansir BBC, bos Brentford itu mendukung Ivan Toney untuk dipanggil ke timnas Inggris setelah sang penyerang melewati angka 50 gol untuk Brentford. Ia merasa bahwa Toney layak bersaing dengan Harry Kane sebagai ujung tombak The Three Lions. Setelah kepindahan Anthony telah rampung, kini mencuat kabar bahwa transfer tersebut sampai melibatkan 3 agensi sekaligus. Dilansir Daily Mail, ada 3 pihak yang mengklaim bahwa mereka memainkan peran besar dalam transfer pemain Amerika Selatan itu ke Liga Inggris. 3 agensi itu adalah Forza Sports Group, agen asal Brazil Junior Pedroso, dan Sports Entertainment Group. Ketiganya mengklaim telah terlibat dalam transfer besar itu. Beberapa bulan lalu beredar kabar bahwa Louis van Gaal mempengaruhi Jurrien Timber untuk menolak tawaran dari Manchester United. Tapi pemberitaan itu ternyata palsu. Sang pemain mengkonfirmasi langsung melalui Mirror bahwa Van Gaal tak pernah melarangnya untuk bergabung dengan United. Kesepakatan tak tercapai murni setelah United dan Ajax tak menemui titik temu. Sebelum jendela transfer ditutup, Manchester United dilaporkan sempat membuat tawaran untuk striker Espanyol Raul de Tomas. Dilansir Football Insider, tawaran United untuk Raul sempat datang, tapi semuanya terlambat karena jendela transfer keburu ditutup. Akhirnya Espanyol menolak tawaran United untuk pemain berusia 27 tahun itu.
Dari lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris, big match antara Manchester United melawan Arsenal akhirnya berakhir 3-1 untuk kemenangan MU. Bertandang ke Old Trafford, rekor Arsenal yang belum terkalahkan akhirnya putus berkat gol milik Anthony dan brace dari Rashford. Sementara itu The Gunners hanya mampu menghibur diri dengan gol tunggal Bukayo Saka. Dari hasil ini, Red Devils berhasil naik klasemen di peringkat 5. Sementara The Gunners masih nyaman duduk di puncak klasemen. Beralih ke Serie A, kejutan besar terjadi di Friuli, markas Udinese. Udinese secara mengejutkan mampu menggasak pasukan Serigala Roma, asuhan Mourinho dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Gol Udinese dicetak oleh Udogie, Samardzic, Roberto Pereira, serta Lovric. Hasil ini tentu mengejutkan publik tatkala anak asuh Mourinho ini sedang dalam fase naik daun performanya di awal musim. Il Giallorossi pun kini harus rela turun peringkat ke posisi 5 Serie A. Kemenangan MU atas Arsenal ditandai dengan debut manis manusia 95 juta euro, yakni Anthony. Pemain anyar Red Devils ini sukses mencetak gol debutnya di menit ke-35 setelah menerima umpan dari Rashford. Tendangan khas kaki kirinya mampu bersarang indah ke gawang Ramsdale. Gol debut ini terasa bermakna bagi Anthony. Selain ini debut starternya di Starting 11 MU, ia juga menorehkan rekor sebagai pemain ke-21 MU yang bisa mencetak gol di debut starternya. Roy Keane menyebut Mikel Arteta sebagai pecundang setelah manajer Arsenal meratapi kegagalan timnya mengalahkan Manchester United. Saya muak dengan semua alasan mereka. Dengar, dia mirip seperti pecundang. Dia seharusnya memberi sedikit pujian untuk Manchester United dan dia tidak pernah melakukannya, kata Keane dikutip dari Sky Sport. Hanya 3 pelatih yang pernah berhasil mengalahkan tim Jose Mourinho dengan 4 gol atau lebih dalam pertandingan liga. Mereka antara lain Pep Guardiola, Antonio Conte, dan terakhir pelatih Udinese Andrea Sottil. Kekalahan 4-0 atas Udinese ini merupakan kekalahan terburuknya dalam pertandingan di Serie A yang pernah ia geluti. Gilumat Brighton 5-2. Leicester kini masih terdampar di papan bawah dengan hanya mengoleksi 1 poin dari 6 laga. Hal ini menjadi buruk bagi nasib pelatih Brendan Rodgers yang kini sangat terancam posisinya. Rodgers banyak dicemooh penggemar saat kalah melawan Brighton. Spanduk dengan kata-kata Rodgers out pun kini mulai banyak terpampang. Wolves sedang mempertimbangkan untuk merekrut mantan striker Chelsea, Diego Costa, sebagai ganti pemain baru mereka, yakni Sasa Kalajdzic yang akan absen di sisa musim ini setelah menderita cedera ligamen. Costa dikabarkan akan tiba di Wolves untuk uji coba mulai hari Selasa. Dia telah menjalani agen bebas sejak Januari setelah kontraknya habis di klub Brasil Atlético Mineiro. Maka dari itu, ia dapat ditandatangani di luar jendela transfer. Romelu Lukaku dilaporkan telah kembali ke Belgia untuk perawatan lebih lanjut setelah mengalami cedera pada flexor di paha kanannya. Penyerang tengah itu juga akan absen dari pertandingan pembukaan Liga Champions melawan Bayern Munchen. Ia telah terbang ke Belgia selama beberapa hari dalam kesepakatannya dengan klub dan juga staf medis. Ia akan menjalani perawatan lebih lanjut dengan staf tim nasional. Menurut calciomercato.com, Liverpool awalnya meminta Denis Zakaria sebagai pilihan utama mereka mendatangkan gelandang baru. Namun yang terjadi, tidak ada kesepakatan yang disetujui dengan klub atau pemain. Maka dari itu, mereka beralih ke rencana B, yakni Arthur. Dan benar saja, Arthur lah yang menuju Anfield dengan status pinjaman. Manajer Inggris Gareth Southgate berada di markas Udinese untuk menyaksikan Tammy Abraham dan Chris Smalling yang bermain untuk Roma. Juru taktik itu terlihat berfoto selfie dengan para penggemar di tribun penonton sebelum kick-off. Baik striker Abraham dan Smalling rencananya akan terus dipantau untuk masuk dalam skuad timnas Inggris di Piala Dunia Qatar nanti. Bos Barcelona, Xavi, berencana melakukan rotasi saat melawan wakil Ceko, Victoria Pilsen pada laga pertama Liga Champions 7 September mendatang. Menurut laporan Mundo Deportivo, Xavi rencananya akan mengistirahatkan 2 bek tengah mereka, yakni Eric Garcia dan Ronald Araujo. Selain itu, Dembele dan Gavi juga akan diberi waktu istirahat di tengah pekan ini.
Atletico hanya mempunyai 16 pemain tim utama yang fit menjelang pertandingan pembukaan Liga Champions mereka pada 7 September melawan Porto. Menurut laporan Marca, opsi Diego Simeone berkurang setelah beberapa pemainnya akan absen seperti pemain baru Sergio Reguilon, dua beknya Stefan Savic dan Felipe, maupun kiper Sean Oblak yang kemungkinan diragukan tampil. Real Madrid akan membawa skuad yang tak banyak berubah saat menjalani laga pembukaan Liga Champions tengah pekan nanti melawan Celtic. Bertandang ke Celtic Park, pasukan Carlo Ancelotti sangat optimis untuk memulai kampanyenya mempertahankan gelar musim ini, sekaligus membangun rekor 100% kemenangan di musim ini. Christophe Galtier telah menjelaskan mengapa dia mencadangkan Neymar di pertandingan melawan Nantes. Sebelumnya, Neymar diketahui baru dimasukkan di babak kedua menggantikan Mbappe dan bermain hanya 27 menit terakhir. Kami banyak bermain, jadwal yang padat dan juga ada Liga Champions menjadi pertimbangan, kata Galtier kepada Kanal Plus. Karim Benzema diketahui telah menghapus akun Twitter dan Instagram miliknya. Saat ini tidak ada kejelasan mengapa striker Real Madrid itu menghapus akun media sosialnya. Semua orang pun berspekulasi tentang kabar ini. Namun, perlu diingat bahwa itu semua bisa saja hanya kesalahan atau hack, alias bukan maksud Benzema pribadi. Terlihat nampak akunnya masih aktif, hanya konten dari kedua sosial media miliknya saja yang hilang. Performa Luis Suarez belum habis. Baru-baru ini ia mencuri perhatian setelah mencetak gol indah pada partai melawan Penarol. Striker berusia 35 tahun itu melepaskan tendangan voli tak terbendung dengan kaki kirinya dari jarak 25 meter dari luar kotak penalti. Bola itu keras meluncur dengan indah ke pojok gawang. Gol itu dicetak dengan kaki kirinya yang merupakan kaki terlembahnya. Gol Suarez tersebut akhirnya membantu Nasional meraih kemenangan 3-1 atas Penarol. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!